Ma, aku pergi ke sekolah dulu. Kamu kenapa nutupin pipimu gitu, nak? Aku malu, Ma, ada plester ini di mukaku. Tapi itu yang bikin kamu cantik, nak. Ih, itu si Ren kena penyakit kulit kali ya? Mukanya diplester mulu. Iya, gue juga jijik banget sama dia penyakitan. Aku nggak sakit kulit. Gak usah bohong, kalau enggak ngapain tuh muka diplester tiap hari? Udah yuk, jangan deket-deket, takut ketular. Semua orang jauhin aku karena plester ini. Woi, lo monster ya? Idih, apa tuh di balik plaster itu? Udah sana, mending ke tong sampah aja. Kenapa nggak lubang hidung lu yang diplester? Kalian semua jahat. Ma, aku mau buka plester ini. Aku dibully sama semua orang. Jangan, nak, jangan pernah buka plester itu. Kalau kamu buka, kamu gak akan pernah siap menerima kenyataannya. Terserah Mama mau bilang apa. Aku udah capek. Aku nggak percaya lagi sama Mama. Loh, jadi kalau aku lepas plester mukaku jadi kayak gini. Aku kok jelek banget kayak ikan. Ya ampun, umurku masih panjang banget. Iya, dan bakal bertambah panjang setiap kamu berbuat baik. Mama, jangan kecapean ya. Sini aku bantuin masak. Gak usah, mama gak butuh kamu. Mama butuhnya adik. Sisa umur dia tinggal 2 hari. Papa, bisa tolong anterin aku ke sekolah nggak? Hujan soalnya. Aduh, manja banget deh. Sana pergi aja sendiri. Papa mau anterin adik aja. Adik, kakak sayang banget sama kamu. Apa sih? Berisik deh. Adik nggak peduli sama kakak. Tapi kakak beneran sayang banget sama kamu, Dek. Ngomong aja sama tembok sana. Kamu harus sehat-sehat terus ya. Maksud kakak apa ngomong kayak gitu? Kakak pasti seneng ya bentar lagi adik mati. Dasar egois. Maksud kakak bukan gitu, Dek. Udahlah, nggak usah pura-pura. Adik harus hidup lebih lama. Ma, Pa, adik masih hidup loh. Tiba-tiba umur adik jadi panjang. Wah, anak kesayangan mama. Untung mama gak kehilangan kamu. Ma, Ren udah nggak ada. Apa, jangan bercanda. Ren, kamu jangan tinggalin kami. Kakak, Akhirnya aku dapat jatah denger. Udah 7 tahun aku nggak bisa denger. Tapi aku mau pura-pura tuli. Aku mau tahu orang-orang selama ini ngomongin apa tentang aku. Nak, kamu dapat jatah denger gak? Mama ngomong apa? Aku nggak bisa denger. Bagus deh kalau gitu. Jadi kamu gak bisa denger kalau mama lagi teleponan mesra sama Om Randy, selingkuhan mama yang ganteng. Aku nggak salah denger. Mama tega banget sama papa. Itu kan si Tuli, pasti dia nggak dapet jatah denger lagi. iya dan dia nggak bakal tahu kalau sebenarnya gue yang udah robek-robek seragam dia, biar dia jadi kayak gembel. Lala, aku kira selama ini kamu beneran jadi sahabat aku. Ternyata kamu palsu. Gue punya ide, gimana kalau kita tusuk ban motornya Lala, biar tahu rasa dia. Ide bagus tuh, gue setuju banget. Hati-hati, itu ada si Ren, dia denger nggak ya? Tenang aja, dia tuli, gak bakal bisa ngadu. Aku harus kasih tahu Lala, walaupun dia jahat sama aku nggak boleh jahat sama dia. La, Siska mau bocorin ban motor kamu hati-hati ya. Kenapa kamu masih mau nolongin aku, Ren? Padahal aku jahat sama kamu. Apa ini maksudnya? Kamu bisa mengatur jumlah followers setiap orang, Ren. Wah, asik dong, aku bisa bikin orang jadi populer. Pagi mama lagi ngapain? Lagi pusing, nak. Mama pengen jualan kue, tapi followers mama dikit, pasti gak ada yang beli. Mama tenang aja ya. Wah, tiba-tiba banyak yang follow mama, tapi kok bapak-bapak semua ya? Waduh, hai teman-teman. Idih, enak aja lo manggil gue teman. Followers gue tuh 100.000. Gue ogah temenan sama orang biasa kayak lo, Ren. Sombong banget kamu. Loh, kok followers gue turun banyak sih? Aduh, gagal jadi Cinderella dong gue. Tania, cita-cita kamu apa? Aku pengen punya banyak followers, Ren, biar bisa punya banyak teman dan saling mendukung. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, soalnya kata mamaku aja mukaku burik kayak monyet. Jangan sedih ya, aku bisa bantu kamu kok. Ren, banyak banget yang follow aku. Semangat ya, semua manusia cakep kok, nggak ada yang jelek. Makasih, Ren, aku jadi percaya diri dan punya banyak teman sekarang. Bisa membekukan orang atau bisa terbang di awan. Bisa membekukan orang seru kayaknya. Ren. Kenapa Ma teriak-teriak? Ada rampok di rumah kita. Gimana Ma rampoknya? Itu di dapur, Nak. Papa lagi pergi lagi. Aku akan membekukan rampok itu. Woi deh, tolong, kok gue nggak bisa gerak. Rasain rampok Dajjal, sini tak pentung. Ampun, Bu. Dek, itu kan gigi palsu nenek. Jangan dimainin, nanti patah, gawat. Bodoh amat. Dek, sini balikin. Gak mau. Kakak bekuin nih. Ih, kakak, tolong. Adik gak bisa gerak. Makanya jangan nakal. Cairin dulu ngapa? Ren, kamu tahu nggak kenapa gigi palsu nenek bisa patah? Itu tadi adik nakal, Pak. Si nenek jadi minta papa belikan gigi palsu baru. Itu mahal, tahu nggak? Beli tinggal beli, susah amat. Papa pukul kamu ya. Jangan pukul adik, Pak. Kok papa jadi beku gini sih kayak es krim? Lezat. Lezat apaan sih nih gigimu copotin buat nenek?
Ren, mama belikan kamu boneka baru nih. Wah, lucu banget. Aku mau kasih nama dia Lucy. Makasih, Mas. Sama-sama sayangku. Ren, kenalin ini pacar baru mama, namanya Om Reno. Halo, Om Reno. Halo Ren, anak manis. Mama sama Om Reno mau pergi liburan keluar kota 1 minggu. Kamu jaga rumah ya. Ya, aku mau ikut. Aku mau jagain Mama. Gak usah khawatir Ren, kan ada Om. Om bakal jagain mama kamu. Om sayang banget sama dia. Ren, kami berangkat dulu ya. Iya, Om. Ren, Om ada kabar buruk. Kabar buruk apa, Om? Mama mana? Kok Om pulang sendirian? Mamamu meninggal karena sakit di tengah jalan. Gak mungkin. Mama kan sehat-sehat aja tadinya. Ya, umur kan gak ada yang tahu. Sekarang semua harta mamamu termasuk rumah ini menjadi milik Om. Kenapa Mama ninggalin aku? Lucy, aku kangen Mama. Ren, mamamu belum meninggal. Dia disekap di gudang oleh Om Reno. Ren, kamu lagi ngapain? Jatah bohong kamu ada berapa, nak? Cuma satu, Ma. Aku nggak boleh bohong. Nak, kalau papa tanya mama pergi kemana, bilang aja mama lagi pergi ke pasar ya. Emangnya Mama mau pergi kemana? Pergi arisan sama temen-temen dong. Tapi, Ma, aku nggak mau bohong. Sekali-kali nggak apa-apa, Ren. Nak, mama kemana ya? Ke pasar, Pa. Oh, tumben banget dia mau ke pasar. Biasanya dia malas. Ren, please tolongin gue. Tolongin apa, La? Gue lupa kerjain tugas biologi, Ren. Jadi gue mau bolos aja. Ntar kalau ditanya Pak Guru, bilang aja gue lagi sakit ya. Tapi, La. Lo nggak mau nolongin besti lo yang malang ini. Ren, Lala kemana? Dia nggak masuk. Iya, dia sakit, Pak. Oke deh. Sis, kalau jatah bohong kita habis, apa yang bakal terjadi ya? Katanya sih wajah kita bakal kena sihir. Waduh, Emangnya jatah bohong lu sisa dikit? Idih, lu suka bohong ya? enggak kok, masih banyak. Hah? Astaga, Ren. Masa aku harus sedih seumur hidup sih? Tahu nggak, Ren? Masa gue dilarang makan ikan seumur hidup? Daripada aku dilarang ketawa. Ya, lo jangan sampai ketawa kalau masih mau hidup. Kakak, lihat deh video ini lucu banget. Apa sih, Dek? Kakak nggak mau lihat. Kamu mau kakak mati? Maaf kak, adik lupa. Adik nggak mau kehilangan kakak. Adik mau lihat kakak senyum terus. Ren, gue bawain kado nih buat lo. Oh, makasih. Kamu nggak seneng ya? Aku nggak ketawa sih. Nggak bisa. Kalau gitu kadonya gue ambil balik aja deh. Dasar nggak bersyukur. Itu kan orang yang gak pernah ketawa. Iya, kayaknya dia kena sakit jiwa deh. Mukanya asem banget. Udah lama banget aku nggak ketawa. Kakak, adik mau menghibur kakak. Lihat deh, adik pakai kostum badut. Ya ampun, adikku lucu banget. Astaga, matilah. Loh, kok aku masih hidup? Dek, kamu di mana? Perasaan tadi di sini pakai kostum. Ma, adik kemana ya? Adik, kamu kan anak satu-satunya. Gak mungkin. Cucuku sayang. Hah? Kok aku dengar suara nenek? Nenek kan udah meninggal 5 tahun yang lalu. Karena kamu sudah berumur 20 tahun, kamu bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, cu. Wah, akhirnya aku bisa ngobrol sama nenek lagi. Cucuku, kamu sudah punya pacar ya? Iya, Nek. Pacarku namanya Reza. Hah? Reza yang rambutnya kayak tikus kejebur got itu. Itu model rambut, Nek. Kamu harus menjauhi dia. Kemarin nenek ke rumahnya dan nenek melihat dia punya selingkuhan. Hah? Makasih, Nek, udah kasih tahu aku. Nek, aku masuk ke rumah dulu ya. Mama udah nungguin. Jangan masuk ke rumah. Ada apa, Nek? Sebenarnya nenek meninggal bukan karena serangan jantung, tapi nenek dibunuh oleh mamamu. Apa? Iya, cu. Dan sekarang mamamu juga ingin menghabisimu. Cepat pergi dari sini. Ren, anakku, sini dong, mama kangen. Mama? Tantangan hari ini, tantangan apa sih yang gak bisa aku lakuin? Jangan sombong deh, Ren. Bisa aja tantangannya susah atau hal yang lo nggak suka. Ya nggak sih? Lihat aja nanti deh, masih loading sih. Tantangan kamu apa, lah? Tantanganku hari ini makan bubur pakai sumpit, Ren. Hah, aneh banget. Iya, kayaknya sistemnya tahu. Gue nggak suka makan bubur dan nggak bisa pakai sumpit. Oh, semoga sistemnya nggak tahu kalau aku nggak suka chattingan. Berkomunikasi dengan jodohku kan jauh beda negara. Aku juga nggak suka chattingan, aku males ngetik sama nggak suka baca chat. Tenang aja, Ren, kan ada aplikasi T-Board. Oh iya, T-Board kan aplikasi keyboard yang punya fitur voice reading. How are you? I miss you. Dia juga ada fitur voice input. I miss you too. Tuh, jadi gampang deh, nggak usah capek-capek ngetik. Kalian juga bisa ubah jenis font di sini, ada banyak pilihan. Dan ada banyak juga stiker menarik yang lucu-lucu banget. Ayo download aplikasi T-Board di Play Store. Umur 10 tahun atau 17 tahun, lebih cepat lebih baik kan?
Asik, sekarang aku udah umur 17 tahun. Ren, kok kamu diem aja sih? Sini bantuin kerja, udah gede masih nggak berguna. Tapi Ma, aku ngantuk. Biasanya jam segini Mama suruh aku tidur siang. Itu kan dulu waktu kamu masih kecil. Ma, mau makan. Ambil sendirilah, nggak punya tangan ya, repotin mama aja. Tapi aku kangen disuapin Mama. Ma, sisirin rambut aku dong. Males banget sih kamu, sisir sendiri aja sana. Mau kamu mama botakin? Pa, anterin aku ke toko buku dong. Pergi sendirilah, kamu tuh udah gede, gak usah manja deh jadi anak. Adik, ini hadiah buat kamu karena tadi kamu pinter, gak nangis pas ke dokter gigi. Wah, apa nih, Pak? Tas baru. Makasih, papaku. Hadiah buat aku mana, Pa? Kamu kan udah gede, udah 17 tahun, tahu diri lah, gak usah iri sama adik. Aku mau balik ke umur 6 tahun aja. Ren, anakku sayang, sini mama sisirin rambutmu. Akhirnya dimanja Mama lagi. Jadi kaya atau jadi sehat? Kesehatan lebih penting dari segalanya kan? Kalau udah sakit, kekayaan udah gak ada gunanya. Ren, mulai sekarang kita pindah ke rumah mewah ini. Wah, gede banget rumah ini, Ma. Iya, mama pilih jadi kaya tadi pagi. Apa? Lihat deh, mama beli mobil mewah, tas mahal. Mulai sekarang hidup mama pasti bakal bahagia dengan semua harta ini. Mama sakit. Mama nggak apa-apa nak, cuma pusing sama batuk biasa. Ah, mama sesak napas. Mama, ayo kita ke dokter. Dokter, gimana keadaan Mama saya? Umur mama Anda tidak lama lagi. Mama nggak mau mati, mama baru aja ngerasain jadi orang kaya. Mama harusnya pilih jadi sehat aja. Sekarang semua kekayaan ini nggak ada gunanya. Diam kamu, mama itu pengen banget jadi orang kaya dari dulu. Gak usah sok nasehatin mama, dasar anak bodoh. Ah, sakit sekali kepala Mama. Tolong, Mama udah nggak kuat. Aku mau Mama sehat lagi. Ren, kamu di mana? Mama udah sembuh nih.